Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Di sini kami ingin mempresentasikan UTS kami, yaitu mencipper password dengan 3 cipper. Nah, di sini kami menggunakan Caesar, Regen dan Kaitel. Dengan saya Brandewa Pandu Asmara dengan NIM 234311034. Saya Oliver Ramatu dengan NIM 234311030. Dan saya Mukdali Mudlofar 23431146. Nah, di sini kami dari kelompok 7 membuat kelas bernama Cipper. Nah, kelas ini khusus kelas cipper yang telah kita satukan dari ketiga cipper yang sudah kami buat masing-masing. Nah, di sini kita menggunakan satu kunci, yaitu secret cipper yang isinya rahasia panjang. Nah, zipper ini tidak langsung memakai zipper secret sebagai kunci. Nah, di sini. Nah, ini terlihat di sini. Jadi ini kan kita ambil zipper secretnya dari NFV. Setelah itu ini kita pakai derivative key. Nah, setelah itu kita menggabungkan pin yang pertama kali kita akan masukkan di from register dengan zipper secret ini di sini. Nah, ini nanti dikombinasikan. Nah, setelah itu nanti hasilnya berupa kode hex. Nah, itu yang bakal jadi kunci di kelas zipper kami. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang arti di kelas ini. Pertama, baris ASCII start ini artinya karakter ASCII kita dimulai dari angka dari kode 32. Setelah itu ASCII nya itu adalah berakhirnya sampai 126. Setelah itu ini adalah penggabungan totalnya, jadi 126 tambah 32. Ini tujuannya agar enkripsinya karakternya tidak ngawur. Setelah itu kita ke public static fungsi encrypt. Ini adalah fungsi utama untuk mengenkripsi teks. Setelah itu ada param derivative key. Nah, ini untuk tadi mengolah key menjadi parameter zipper, 3 parameter zipper tadi. Setelah ini ada step 1. Nah, ini step satunya adalah ini enkripsi tahap pertamanya, Caesar zipper. Setelah itu keduanya ini regenerate. Terus setelah itu step ketiganya ini Skytail. Terus ini adalah fungsi decrypt-nya. Ini jadi di kebalikannya, jadi membuka Skytail dulu, decrypt, setelah itu regenerate, setelah itu baru terakhir Caesar. Setelah itu di sini ada kelas private derived from. Nah, ini artinya if key ini kalau kelasnya kosong ini nggak boleh, nggak bisa. Terus setelah itu ada str split ini untuk memecah array huruf. Jadi misalnya hurufnya A, B, C itu jadi kayak dalam kurung Kurawa ketik 2A, koma
petik 2B, petik 2C dan seterusnya. Setelah itu map array ini untuk mengubah karakter biasa menjadi angka ASCII, dan lalu array sum ini untuk menjumlahkan semua angka ASCII-nya. Setelah itu ini ada cesar sum ini untuk mengubah hasil sum menjadi shift cesar. Setelah itu VG generator ini untuk membuat array strip pada VG array ini. Setelah itu skytail ini untuk menghasilkan jumlah kolom skytailnya ini minimal ada 2. Terus ini return ini untuk mengembalikan semua parameternya objektif. Setelah itu ada jasa encryptor, ini kode saya menggunakan Cesar. Nah, di sini artinya STR speed text ini untuk memecah menjadi huruf satu-satu. Nah, terus lalu mengubahnya menjadi angka ASCII. Lalu yang self ASCII start ini untuk menormalisasikan ASCII mulai dari 0. Lalu yang ini untuk menggeser, lalu yang ini untuk menggeser posisi. Itu kan keeper cesar itu kan digeser. Ini untuk menggeser posisinya sesuai nilai shift. Nilai shift itu nilai keeper kita tadi. Nah, setelah itu CHR ini untuk mengubah kembali ke karakter. Ini bagian deadbeatnya. Nah, ini sama aja sama yang ini, cuman ini ada kode ini. Ini kebalikannya dari enkripsi. Ini buat dekripsi. Jadi kalau misal enkripsinya itu A ke B, ini jangan ditambahkan A jadi B, ini dibalik kurangnya, jadi B jadi A lagi itu. Nah, setelah itu apa sih bedanya cesar saya dengan cesar biasanya? Nah, cesar saya di sini saya modifikasi menggunakan huruf ASCII. Biasanya kan cesar hanya menggunakan atau menggeser huruf alfabet. Misal A jadi B atau A jadi C, digeser 3 atau digeser 2. Nah, di sini saya bisa menggeser semua simbol, huruf dan angka menggunakan huruf ASCII ini. Jadi contohnya gini. Misal saya memasukkan karakter 1. Nah, itu di huruf ASCII nya jadi 49 atau 50. Nah, terus ditambah shift tadi. Nah, shift tadi isinya itu dari zipper. Itu misal shift tadi isinya 4, jadi 51 ditambah 4 itu baru angka 1 dan seterusnya. Jadi intinya cesar saya nggak ada nggak ada pergeseran seperti biasanya. Jadi ini menggunakan rumus dari menggunakan huruf ASCII. Selanjutnya saya menggunakan Vigenère Encrypt. Oke, di sini saya akan menjelaskan kode baris yang saya buat pada
Visionary Encrypt. Di sini saya membuat fungsi baru yaitu Visionary Encrypt. Pada baris ke-75 yaitu ada $i sama dengan 0, yaitu inisialisasi penghitungan posisi karakter. Kemudian ada split text, yaitu memecah teks asli menjadi potongan karakter satu persatu. Kemudian ada shift $1 conshift, yaitu menentukan nilai pergeseran berdasarkan karakter kunci. Jika panjang key lebih pendek dari teks, maka key akan diulang menggunakan operator modulus. Kemudian $0 sama dengan ORD $ch save ASCII start, yaitu mengkonversi karakter menjadi nilai ASCII lalu dinormalisasikan agar nilai memulai lagi dari 0. Kemudian ada $0 plus shift save ASCII len, yaitu menambah nilai pergeseran shift dan memastikan hasil tetap dalam rentang ASCII yang valid dengan operasi modulus. Kemudian ada out CR $0 plus save ASCII start lagi, yaitu mengkonversi kembali nilai ASCII ke karakter dan menambahkannya ke hasil enkripsi. Kemudian yang terakhir yaitu ada $i++, yaitu melanjutkan karakter berikutnya hingga seluruh teks terenkripsi. Yaitu saya membuat fungsi baru yaitu Visionary Decrypt. Secara keseluruhan penjelasan setiap barisnya sama dengan Visionary Encrypt, namun perbedaannya yaitu Visionary Decrypt yaitu proses dari kebalikan dari encrypt. Nilai karakter ciphertext dikurangi dengan nilai pergeseran yang sama seperti saat dienkripsi. Lalu ada penambahan pada ASCII len, yaitu digunakan untuk agar hasil pengurangan tidak negatif sebelum dilakukan modulus. Lalu setelah itu nilai dikonversi kembali menjadi karakter ASCII sehingga menghasilkan plain text. Lalu perbedaan Visionary Classic dengan yang sudah saya modifikasi yaitu Visionary Classic hanya bekerja pada huruf alfabet A sampai Z atau 26 karakter. Setiap huruf dikonversi ke 0 sampai ke 25. Modifikasi saya yaitu cipher bekerja pada semua karakter ASCII portable dari kode 32 sampai ke 126. Jika jadi total karakternya yaitu 95 karakter unik. Karena itu kami memakai konstanta ini, private constant ada 3. Dampaknya yaitu cipher bisa mengenkripsi data, bisa mengenkripsi angka, huruf besar dan kecil, simbol, bahkan tanda baca, tidak hanya huruf A sampai Z. Yang kedua yaitu pergeseran shift yang dihasilkan oleh kode ASCII. Di Visionary Classic setiap huruf K diubah ke 0 sampai ke 25 berdasarkan posisi alfabetnya. Modifikasi saya yaitu setiap karakter K diubah ke kode ASCII lalu diambil sisanya dibagi 95 dengan memakai kode ini, Visionary Shift Array Map FN $ASCII len. Jadi kalau key-nya rahasia panjang, maka hasil shiftnya yaitu 10, 20, 10 dan selanjutnya. Dampaknya yaitu kunci isi rahasia panjang menghasilkan pada pola pergeseran kompleks yang bergantung pada nilai ASCII setiap huruf, bukan alfabet sederhana. Kemudian pergeseran key diulang otomatis.
di kode program ini. Artinya yaitu kalau panjang plaintext atau panjang key, maka key akan diulang otomatis. Ini meniru konsep Vigenère klasik tetapi bekerja dengan Vigenère basis yang memakai ASCII. Dampaknya yaitu key dapat bisa tetap digunakan untuk plaintext panjang tanpa adanya error. Itu penjelasan dari Vigenère. Saya akan menjelaskan tipe skeletal encrypt-nya dulu. Di sini mendefinisikan fungsi skeletal encrypt dengan parameter teks yang akan teks asli yang akan dienkripsi. Calls ini untuk jumlah kolom dalam matriks, dan dynamic ini adalah mode ganjil atau mode biasa. Pada kode line ini menghitung panjang teks asli dan menyimpannya ke line ini. Untuk rows ini menentukan jumlah baris matriks dengan membulatkan ke atas agar semua karakter muat. Selanjutnya ke padding agar pas dengan matriks. Path length ini untuk menghitung jumlah karakter padding yang dibutuhkan agar teks pas memenuhi matriks. Untuk if ini mengecek apakah perlu padding atau tidak. Selanjutnya ke teksnya ini adalah untuk menambahkan pola padding self padding pattern ini, untuk menambahkan pola padding dengan menggunakan self padding pattern ini sebanyak yang diperlukan. Selanjutnya ke teks selanjutnya itu kode selanjutnya ini teks sub str ini untuk memotong teks agar panjangnya tepat sesuai kapasitas matriksnya. Selanjutnya ke matriks ini, matriks sama dengan str split. Ini adalah untuk memecah teks menjadi array per baris dengan panjang calls per karakter. Lanjut ke balik ganjil jika mode dinamis. Nah, ini tuh ada dua mode ganjil atau mode biasa. If dinamis ini untuk mengecek apakah mode dinamis aktif. Forest ini melakukan perolongan pada setiap baris matriks dengan indeks R. Selanjutnya if ini untuk mengecek apakah baris bernomor ganjil atau tidak. Row ini jika itu ganjil, dia akan membalik urutan karakter pada garis ganjil. Jadi membacanya itu dari belakang gitu, dari dibalik pembacanya, mengenkriptnya itu urutannya itu dibalik kalau dia ganjil, kalau dalam mode ganjil. Selanjutnya out ini untuk menyiapkan variabel kosong untuk menampung hasil enkripsi. For ini melakukan perulangan dari kolom pertama hingga terakhir. For ini untuk setiap baris matriks mengambil karakter berdasarkan kolom. Selanjutnya if ini untuk mengecek apakah kolom ada di baris tersebut, kolom yang di berdasarkan kolom tadi apakah ada di kolom tersebut. Terus out ini untuk menambahkan karakter dari ke hasil inskripsi. Selanjutnya ini mengembalikan karakter ke hasil inskripsi. Setelah proses inskripsi selesai, kita selanjutnya mendefinisikan fungsi untuk mendekripsi enkripsi tadi. Sama ini kodenya untuk mendefinisikan fungsi deskripsi dengan parameter zipper ini hasil inskripsinya, cos ini untuk koloman, dinamik ini untuk mode dinamis atau tidak. Selanjutnya ke sline ini untuk menghitung
menghitung panjang teks yang terinskripsi tadi. Rows ini untuk menentukan jumlah baris matriks. NAR sama dengan array fill ini membuat array kosong sebanyak kapasitas matriks atau baris kali kolom untuk menampung hasil sementara. Di sini untuk inisiasi pembacaan karakter zipper dari posisi awal. Selanjutnya ini untuk mengisi matriks secara kolom. For ini untuk melakukan loop untuk mengisi matriks per kolom. Ini for selanjutnya ini untuk loop untuk setiap baris di dalam kolom tersebut. Jadi ini for ini untuk kolom, terus for yang bawahnya ini untuk baris. Selanjutnya itu menghitung posisi linear dalam array. Jadi baris kali kolom tambah tag tambah indeks kolom. Selanjutnya itu memastikan posisi tidak melebihi ukuran array dan panjang zipper. Jadi ini untuk menghitung posisi tidak melebihi ukuran array dan panjang zipper. Selanjutnya ini isi karakter dari zipper ke posisi yang sesuai. Jadi ini untuk mengisi karakter dari zipper ke posisi yang sesuai. Sepertinya. Selanjutnya ke matriks. Matriks ini mengubah array linear kembali menjadi bentuk matriks baris dan kolom. Ini mengembalikan batas ganjil jika dinamis. Nah, ini seperti sama yang tadi. Jika dia masuk dalam mode ganjil, dia akan melakukan loop pada setiap matriks. Setelah itu mengecek baris ganjil. Nah, jika baris itu ganjil, maka akan dibalik untuk melakukan eksekusinya. Setelah itu masuk ke plan ini, kodenya menggabungkan remerge ini menggabungkan semua karakter matriks menjadi satu string hasil dari decryptnya. Yang terakhir ini menghapus padding di akhir, yang padding itu hanya untuk mengisi kolom kosong sementara. Setelah di decrypt itu akan dihapus dan akan menghasilkan plain text. Dan di sini dia akan mengembalikan teks asli hasil deskripsinya. Ya, kalau zipper scheduler saya ini beda dari yang klasik itu ada mode dinamisnya. Jadi semisal dia ganjil itu key-nya berjumlah ganjil itu, maka pada setiap baris ganjil itu akan dibaca terbalik. Yang pada umumnya itu akan dibaca sama tetap pada urut untuk zipper klasik, scatter klasik. Dan sedangkan saya itu jika key-nya itu ganjil, maka baris ganjilnya itu juga akan dibalik juga. Jadi untuk agar enkripsinya itu lebih rumit lagi. Oke, sekian penjelasan dari Sketel zipper saya. Lanjut ke teman saya. Terima kasih. Oke, jadi di sini saya akan mengimplementasikan kode yang telah kita buat di website kita.
baru. Contoh namanya adalah username Iqbal, emailnya iqbal@web.com, passwordnya adalah Iqbal 1922, Iqbal 1922, dan pinnya 1234. Nah, kita cek dulu di PHP MyAdmin. Nah, di sini kami disuruh mengciper username dan password. Nah, ini hasil ciperan kami. Iqbal menjadi ZXJBO dan Iqbal 1922 menjadi ZXJRBO. Lalu kita ke profile, kita akan lihat password, kita masukkan emailnya tadi, kita masukkan pinnya. Nah, ini hasil deskripsinya dari kita tadi. Setelah itu contoh kita beri contoh yang lain. Kita register lagi. Contoh namanya Fajar. Namanya fajar@gmail.com. Passwordnya Fajar ganteng 123. Fajar ganteng 123. Pinnya coba kita buat 123456. Oke, kita lihat lagi apakah sudah masuk. Nah, ini hasil encrypt dari Fajar. Lalu ini hasil cipernya, passwordnya dari Fajar ganteng 123. Nah, coba kita lihat encryptnya. Kita gunakan pin. Nah, ini password dan deskripsinya. Password dan username yang sudah berhasil ditampilkan. Jadi sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.